Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, jamaah Masjid An-Nur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlupakan dan selalu diingat setiap saat kita senantiasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertahmid seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian kita sampaikan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita bersolawat kepada beliau dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucap Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Marilah kita buka dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada bagian yang keempat. Kita meneruskan dari bagian yang ketiga, yaitu tentang niat. Dari niat, kemudian kita bagian keempat melaksanakan takbiratul ihram. Tapi sebelumnya, sehubungan dengan niat, kami sedikit tambahan. Niat yang salah akan menghasilkan perbuatan juga salah, kemudian hasilnya pun salah. Di sini kita bahas sholat. Sholat itu ada indikatornya yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu adalah indikatornya kalau sholat kita baik apa tidak. Karena sholat yang baik maka akan menunjukkan semua amal ibadah kita baik. Kalau sholatnya jelek maka amal ibadah kita jelek. Nah, kita diberi petunjuk tentang indikatornya, atau bisa untuk memperbagi karena ada indikatornya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna itu sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu hasilnya sebetulnya itu. Nah, makanya kalau masih belum tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, artinya sholatnya belum baik. Di sini kata-katanya tercegah. Tercegah bukan berarti kita mencegah perbuatan keji. Kita nggak bisa mencegah, tapi tercegah.
ibarat ngelombok ya, bukan ibarat, kalau berbohong itu tidak bisa berbohong. Aku jen ora teh ngelombok, itu katakannya seperti itu. Ora teh yang nah, itu dari niat yang betul. Kemudian yang dilanjutkan kepada bagian keempat adalah ketika pikiran dan perasaan sudah bulat, fokusnya hanya tertuju kepada Allah, barulah bertakbir. Nah, saat takbir tubuh berdiri tegak seperti alif, orang alif bengkong, seperti alif tegak, pandangan lurus ke depan, kemudian tangan diangkat sejurus dengan pundak, ibu jari berada di bawah daun telinga. Nah, ini bisa dipraktekkan ya, dipraktekkan sampai dengan mata tidak memandang apapun, artinya tidak memandang diri kita atau apapun juga, termasuk ya diri kita itu sudah tidak bisa melihat. Kalau Allah ini meletakkan tangan betul, ini tidak bisa melihat diri kita, sebetulnya kosong. Nah, ini adalah simbol bahwa ya, tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah, ini syariat. Syariat itu adalah simbol yang menunjukkan kepada rohani kita bahwa kita benar-benar tertuju kepada Allah. Bukan hanya tertuju, tapi menyatakan bahwa di situ tidak ada diri saya juga. Mulane gemian anak puji-pujian sing biyen ora ono saiki ono, besok ora ono meneh. Kayane kaya kowe gemian. Nah, itu di situ. Jadi orang dulu itu sudah memberikan pengajaran terhadap diri kita. Kitanya aja yang sok maju sehingga lupa dengan pesan-pesan orang dulu. Ya, saya lanjutkan. Ya, kemudian menetapkan kalau sudah lurus dari niat sampai dengan bentuk simbol gerakan kita, fi'li kita, kemudian kita menetapkan dengan mengucap Allahu Akbar. Kalau dipraktekkan nanti bisa terjadi ada getaran, ya. Yang namanya getaran ya sendiri orang anti delik-delik. Itulah Allahu Akbarnya itu terasa. Nah, karena sholat itu kita diperintahkan untuk mengingat Allah, dari simbol gerakannya pun kita supaya tidak bisa memandang pada yang lain. Yang kita pandang adalah Allah. Karena sholat itu supaya mengingat Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat akunya aku. Nah, ini yang jadi bahan pertanyaan mestinya tentang mengingatnya itu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengingat Allah? Nah, kalau mengingat orang saja, kalau yang belum pernah ketemu itu sulit, hanya meraba-raba saja. Nah, artinya kita harus mengenal dulu baru bisa mengingat. Jadi kepriwe mengenal ada Allah. Nah, ini sudah saya sampaikan karena ini pesannya moral. Ini yang bisa membimbing adalah Rasulullah. Rasulullah
Artinya yang sanad keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah, kalau sekarang itu yang dinamakan mursyid, itu yang bisa membimbing kita agar bisa mengenal Allah. Ini bocoran ya, nanti kalau ya sebelumnya sehubungan dengan yang diberi tanggung jawab sebetulnya jiwa kita untuk mengendalikan jasad kita atau nyetir jasad kita kemana arahnya, yang dimintai pertanggungjawaban adalah jiwa. Artinya jiwa itu seorang supir. Nah, sekarang wong siki secara nyata saja mengarepin nyupir sing bener kan kita harus kursus ya. Kursus paling tidak wong sing wis teyeng nyupir. Begitu. Makanya sekarang ada sekolah nyupir. Sekaligus mendapatkan SIM-nya. Nah, yang jadi pertanyaan seperti itu, karena jiwa kita sebagai supir yang bisa membimbing jiwa itu sudah dikatakan adalah Rasulullah, yang sanad keilmuannya sampai sekarang itu adalah mursyid. Gampangannya itu kan gelis menjurus seperti itu, adalah seorang mursyid. Alhamdulillah di Masjid An-Nur ya kita terbimbing oleh mursyid ya, datangnya itu keilmuannya itu di malam Senin dan malam Rebo. Di malam Senin dan Rebo. Kasarane kita berlatih nyupir. Supirnya siapa sih? Supir jiwa apa? Supir diri kita, karena jiwa kita sebagai supir diri kita itu kan suatu kesatuan jiwa dan raga. Makanya bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Itu supir supaya nyupirnya ndak salah jalan, maka privatlah nada nyupir. Yang bisa membimbing adalah mursyid. Betulan alhamdulillah di masjid ini ada di malam Senin dan malam Rebo itu terbimbing dari mursyid. Ora usah wedi-wedi dan jangan muak, karena itu adalah kebutuhan diri kita. Jadi kita butuh dibimbing sehingga kita selamat dari mana kita asal dan kemana kita kembali, yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau bisa kembali namanya tidak tersesat, bukan kata-kata menyesatkan tapi tidak tersesat, kata-kata tapi tidak tersesat. Kalau menyesatkan kan membaca orang lain itu sesat dan sebagainya. Yang penting diri kita tidak tersesat dari mana kita asal dan kita kembali ke asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita berasal dari Allah, maka kembali ke Allah. Kita tidak tergelincir kemana-mana, karena supirnya sudah tahu alamatnya. Alamatnya ini yang bisa membimbing adalah mursyid. Nah, di dalam pembimbingannya, karena ini sifatnya pembimbing rohani, makanya kalau dibimbing untuk mendapatkan rohani itu yang namanya hidup. Artinya rohani kita sudah hidup, itu terang, padang beranang. Ibaratnya tes gelap terjadi terang. Sekali lagi itu istilah biasa, dicari, dikejar di dalam bulan Ramadan. Yang mengejarnya
diindikasikan kepada pada tanggal-tanggal likur-likur atau ganjil-ganjil 20 ke atas, yang biasa disebut adalah Lailatul Qadar. Yang sebetulnya Lailatul Qadar itu adalah sebuah penerimaan dari gelap menjadi terang. Ini rohani, bukan padangnya sinar matahari, bukan padangnya rembulan, tapi padangnya hati kita. Kita bisa terang untuk bisa sadar dirilah, bisa kita sebagai hamba tahu yang namanya Kholik, Sang Pencipta, nyong sebagai menungsa ngerti Gusti Allah. Tapi itu tahu yang sebenar-benarnya, namanya terang. Tapi kalau masih gelap, artinya kita masih tertutup, terhijab dengan ciptaan-ciptaannya. Makanya kita pandangan lurus, tidak melihat apapun kecuali melihat Allah. Nah, itu namanya lagi dibimbing ke arah terang. Nah, kemudian yang namanya pesan moral, pesan rohani, ini tidak bisa dibaca dengan mata kita. Makanya yang membaca itu juga mata rohani juga. Makanya ketika kita diberi petunjuk, kita bisa membaca, karena yang membaca itu mata rohani. Ya, seperti doa dari Nabi Isa, Rabbana anzil alaina minas sama, ya Allah, berikanlah kami hidangan dari langit yang tertuju kepada umat awal dan umat akhir. Nah, itu kalau tidak dibaca secara kacamata rohani, itu akan tergelincir. Ya Allah, saya mohon hidangan dari langit. Itu tergelincirnya apa? Hidangan dari langit mungkin dikatakan karena gantung di atas, apa mungkin dukuk dan sebagainya. Kita akan tersalah. Yang sebetulnya pesan moral hidangan dari langit siapa? Ya pencerahanlah, teranglah. Hati kita menjadi terang benderang, tidak terhijab oleh sesuatu. Hati kita tidak tergelincir kepada sebuah kemewahan yang sebetulnya itu hanya menipu daya diri kita. Kita terang. Makanya disebut Lailatul Qadar. Disitulah Nabi Isa mengatakan doanya yang pada hari turunnya itu sebagai hari raya, yaitu hari kemenangan. Artinya kalau kita sudah mendapatkan pencerahan, penerangan, kita adalah hari raya Aid itu seperti itu. Seperti hari ini kita duduk, yang bunga untuk bunga apa? Tapi kita duduk di dalam pencerahan hati yang insya Allah nanti ada penerangan. Kita mendapatkan penerangan sehingga terang benderang, bisa memandang yang sebetulnya kita pandang, kita tidak memandang sesuatu. Itulah hari kemenangan. Jadi yang bisa membaca
pesan rohani adalah dengan kacamata rohani atau kacamata hakikat. Kalau kita membacanya dengan kacamata jasad, kita tidak bisa membaca pesan rohani. Karena kita dituntun oleh Al-Quran, banyak sekali Al-Quran yang menyebutkan bimbingan rohani, tapi kita tidak bisa membaca, tidak memahami, yang dikarenakan kita memakai kacamata jasad saja. Makanya Dajjal itu bermata satu, yang pada akhir zamannya itu akan terjadi menimbulkan fitnah. Fitnah yang namanya fitnah ya memfitnah atau membelokkan fokus, boleh memfitnah, ngelombolah kalau bermata satu. Nah, oleh karena itu kita berkacamata dua sehingga itu tidak kedatangan Dajjal. Dajjalnya itu datang setiap saat ketika kita bermata satu. Kita membaca Al-Quran dengan berkacamata dua, satu kacamata jasad, satu kacamata hakikat atau kacamata jasmani atau mata ruhani. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan penerangan sehingga kita akan mendapatkan kemenangan pada suatu waktu ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Marilah pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.